Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Orang akan mati ketakutan karena merasa cemas berhubungan dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu itu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, janganlah sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu semua mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi pada waktu itu, dan supaya kamu dapat tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sekasih dalam Kristus, kita memulai tahun baru liturgi kita. Dan peristiwa tahun baru liturgi itu dimulai dengan perayaan hari Minggu pertama masa Advent ini. Dan ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dari awal tahun liturgi atau pada masa memulai Advent ini. Yang pertama, kalian bisa melihat gaun yang pastor pakai, warnanya ungu. Selain gaun yang pastor pakai, ya kiranya kain altar. Tapi yang lebih dari itu adalah lilin yang ada di samping ini. Ya, ada lilin-lilin yang disebut lilin-lilin Advent, atau orang biasa sebut Corona Advent. Dan di sini ada 3 lilin yang berwarna ungu dan 1 lilin berwarna pink. Sebenarnya sih masih ada 1 yang putih ada di tengah. Lilin berwarna ungu, pastor menggunakan gaun berwarna ungu, ya, sebagai suatu simbol yang sangat indah di dalam masa Advent ini, yaitu simbol pertobatan kita, simbol transformasi diri kita, berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih layak di hadirat Tuhan. Mari kita fokus pada lilin yang sedang menyala, yang warna ungu ini. Lilin yang pertama yang menyala ini, orang biasa sebut lilin para nabi. Kenapa lilin para nabi? Karena memang selama masa Advent kita akan berjumpa dengan nabi-nabi yang nubuatnya itu memberi rasa optimisme, memberi harapan kepada kita semua tentang kedatangan Kristus, satu-satunya penyelamat kita. Karena itu biasa disebut ini lilin para nabi. Orang juga biasa menyebutnya lilin harapan.
benar, lilin harapan. Karena para nabi, misalnya hari ini kita berjumpa dengan Nabi Yeremia, tapi nanti ada nabi-nabi yang lain, itu membawa kita pada suatu harapan. Harapan akan hidup baru yang Tuhan janjikan kepada kita. Bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengar pada hari Minggu ini juga memiliki nuansa harapan. Tidak hanya lilin harapan atau lilin para nabi, tapi betul di dalam bacaan pertama kita berjumpa dengan seorang nabi besar, Nabi Yeremia. Nabi Yeremia dalam nubuatnya dalam bacaan pertama memberi harapan kepada kita. Apa harapan yang Nabi Yeremia sampaikan kepada kita? Yang dia sampaikan adalah bahwa akan tumbuh sebuah tunas keadilan. Bahkan pada bagian terakhir dari bacaan pertama, kita mendengar sebuah kalimat yang sangat indah. Tuhan sendiri akan dipanggil atau disapa sebagai Tuhan keadilan. Ini adalah sebuah harapan. Boleh dikatakan ini adalah sebuah Injil yang membawa harapan kepada kita yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Kalau kita coba memahami tunas keadilan atau Tuhan adalah keadilan kita, maka tentu pikiran kita tertuju pada Kristus yang kita imani. Yesus anak Daud. Dialah Tuhan keadilan kita. Sekali lagi, ini adalah sebuah Injil harapan. Kabar sukacita harapan kita. Kemudian dalam bacaan kedua, kita mendengar Santo Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, di mana kita diingatkan bahwa ternyata ada harapan juga di sana. Harapannya adalah apa? Harapannya bahwa kita semua itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi kudus. Meminjam apa yang dikatakan Paulus dalam bacaan kedua, supaya kita itu hidup tak bercacat dan kudus di hadirat Tuhan, sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus. Lagi-lagi ini adalah harapan, sebuah optimisme. Bahwa setiap orang itu memiliki pergumulan dalam kehidupan, tapi Tuhan selalu berjanji. Tidak hanya sebagai tunas, menumbuhkan tunas keadilan, tetapi Dia juga menghendaki kita untuk menjadi tidak bercacat dan kudus di hadiratnya, sambil kita menantikan kedatangan Kristus sendiri. Kemudian dalam bacaan Injil, kita mendengar Tuhan Yesus punya cara untuk mengedukasi kita dalam Injil suci hari ini. Mula-mula Dia menghadirkan situasi chaos, situasi yang kacau balau yang menakutkan kita. Benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang akan gelap. Kemudian ada goncangan-goncangan di langit. Belum di bumi ada deru lautan yang membuat orang mati karena merasa cemas dengan kehidupannya. Tapi di saat seperti itu, orang tidak harus tinggal di dalam penderitaan, di dalam ketakutan. Tuhan justru memberi harapan. Harapannya apa? Pada saatnya nanti Dia akan datang dalam kemuliaannya di atas awan. Dan pada saat itulah, tadi penginjil Lukas mengatakan, pada saat itulah kita semua harus bangun, mengangkat kepala kita, mengangkat mata kita, karena saat penyelamatan itu sudah dekat. Karena itu, kalau ini adalah sebuah nada optimisme, penuh dengan harapan pada kita, maka kita perlu mengisinya dengan mawas diri dan berdoa. Saudara-saudariku, 3 bacaan yang begitu indah yang kita dengar pada hari ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang muda, kor yang hebat pada Pranekaristi ini? Tuhan mau katakan apa? Yang pertama, kita benar-benar hidup di hadirat Tuhan
Kalau kita punya harapan, hai orang-orang muda, kalian harus punya harapan. Santo Yohanes Paulus kedua, ketika berjumpa dengan orang-orang muda, dia selalu mengulangi kata yang saya sampai hafal. Kalau dalam bahasa Inggris, dia mengatakan, do not be afraid. Kalau dalam bahasa Italia, dia selalu mengatakan, non abbiate paura, jangan takut. Kalian sebagai orang muda harus punya harapan. Amin. Harus. Paling kurang sebentar nyanyi lebih semangat lagi. Itu punya harapan. Jadi kita harus punya harapan. Yang lain-lain bisa hilang. Tapi selalu ada perkataan, masih ada harapan. Apakah kita juga punya kegagalan-kegagalan? Kita juga pernah kehilangan harapan? Iya. Kita semua pasti pernah mengalami kehilangan harapan. Tapi apakah kita tetap tinggal dalam kehilangan harapan? No. Enggak ada. Karena kita punya Tuhan. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, kita itu lebih dari pemenang. Karena itu, kenapa harus kehilangan harapan? Harus selalu punya harapan. Itulah yang paling penting. Karena itu dalam pekan pertama masa Adventus, kita memang mengalami goncangan iman. Mengalami kecemasan-kecemasan dalam hidup. Itu semua orang mengalami. Sebagai umat, saya sebagai Romo, sama. Kita pasti mengalami goncangan iman, kita pasti mengalami kecemasan tertentu, tapi Tuhan selalu ada. Ketika kita mengalami kecemasan, ingat perkataan Tuhan dalam Injil hari ini. Bangunlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Itu orang yang punya optimisme. Itu orang yang punya harapan. Ketika mengalami tantangan-tantangan tertentu dalam kehidupan, ingat Tuhan kita itu keadilan. Ketika kita mengalami goncangan tertentu dalam hidup, ingat Tuhan itu menghendaki kita hidup layak di hadiratnya. Betapa Tuhan yang kita imani itu luar biasa. Karena itu dalam pekan pertama masa Adventus ini kita sudah dikasih semangat. You harus punya harapan. Kalau tanpa harapan, orang-orang muda kamu akan cepat tua. Benar. Tapi kalau punya harapan, masa kalah sama oma-oma yang ada di sini, sama opa-opa yang di sini, penuh harapan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.